Udah dengan Mas siapa ini? Oke, saya Taufik, Mas. Ini dengan Mas? Dengan Mas Novi ya. Ini saya mau berbagi pengalaman, Mas. Mas Rudi tadi ya? Mas Rudi. Iya, iya Mas Rudi. Oke. Mas Rudi di mana? Di Semarang. Oh, di Semarang. Ya. Semarang Utara. Semarang Utara. Ya. Baik. Silakan Mas Rud Ya. untuk ceritanya, boleh dimulai. Ini ceritanya gini, Mas. Pada waktu itu saya pergi memancing sama teman saya, Mas. 2 orang ke daerah tambak di lokasinya tidak saya sebutkan, Mas ya. Ya, boleh. Ya, di daerah tambak gitu aja. Kita mancing berdua. Kita berangkat jam 7 malam karena mancing kakap putih dulu, Mas. Kan berangkatnya malam. Setelah berangkat, teman saya tuh nyari lokasi sendiri, Mas. Nyari lokasi sendiri. Saya nyari lokasi sendiri. Setelah dapat lokasi memancing, durian saya lempar. Saya nunggu lama, Mas, sambil ngokok kok. Tapi ya enggak ada orang ya. Tiba-tiba kail sama durian saya tuh ditarik, Mas. Ditarik, saya kan nggak siap, Mas. Akhirnya durian sama kail saya tuh keseret ke dalam tambak, Mas. Ya mungkin bayangan saya, wah itu kakap besar, Mas. Nah, saya akhirnya nekat menjeburkan diri, Mas. Tak cuari, Mas. Itu padahal tambaknya besar, banyak pohon itu loh, Mas. Itu banyak pohon-pohon kayak rawa-rawa gitu, Mas. Tak cuari, tak urut, memang akhirnya dapat, Mas. Kan kakap itu, Mas. Terus saya mau naik, setelah naik tuh ada seorang kakek-kakek, Mas. Tuh, Mas, dia bilang gini, Mas, kenapa malam-malam kok jegur tambak? Mas Rudi, ya? Ceritanya di mana ya? Ini posisi kayaknya ada banyak suara di belakang ya. Mungkin bisa cari tempat yang agak clear gitu, Mas, agak jernih buat ngomongnya. Iya. Ya, agak ke distract dengan suara ini anggota keluarga yang udah, Mas. Ya, udah main ya. Oh, udah. Ya. Nah, tuh Mas, ada seorang kakek-kakek ngampirin tuh, Mas. Malam-malam kenapa berketambak? Ini kayak saya dapat ikan, saking senengnya kan, Mas, kakap besar itu, Mas, kalau 2 kilo aja. Mau aja tolong itu lepaskan. Dan kakek itu bilang, biasanya, Mas, orang yang kalau sudah masuk ke situ tidak bisa keluar lagi, Mas. Kita ngerasa terus, wah, pucat lemes itu, Mas. Dan setelah saya pucat lemes sama ngembaliin ikan itu, Mas, tiba-tiba kakek itu hilang, Mas. Padahal itu jaraknya sekian menit, detik loh, Mas. Tuh. Nah, saya terus bingung cari teman, Mas. Cari teman saya itu tuh, Mas, ketemu di pojokan, saya suruh pulang aja, Mas, soalnya takut. Dan tak cari-cari lagi, saya kakeknya yang tadi itu tidak ketemu. Padahal itu lokasinya tuh luas, Mas, tambaknya, Mas. Itu apakah yang ingin saya tanyakan, Mas, apakah itu manusia atau memang penunggu yang itu? Tahu saya biasanya kalau orang yang sudah masuk tambak situ tidak bisa kembali lagi, Mas. Alhamdulillah saya bisa. Itu. Terus kejadian yang kedua, Mas, ya masih seputar mancing, tapi di laut, Mas. Di daerah pelabuhan itu, Mas, Riboga. Saya kan suka mancing kakap itu kan jam 12, Mas. Nah, pada waktu asik mancing tuh saya didekati, Mas,
orang bercaping. Dan saya, ini orang kok nggak berak pancing, ada di laut, pakai caping, pakaiannya kumuh gitu mas, kumal. Ya, saya juga nggak ngeh, mas mancing gitu mas, nunggu. Dan dia nyamperin saya bilang, oh nangsal mas, dereng pak, sepen. Baru ternyata mas, setelah saya perhatikan mas, itu mukanya rata semua mas. Saya langsung ketakutan, pancing saya merinding, dan saya puting, saya langsung pulang mas. Jadi mukanya tuh nggak ada hidung, nggak ada mata, dia pakai caping gitu mas, rata gitu. Nah itu pengalaman di tambak dan di laut mas. Tuh. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Bu itu, orang tua yang tadi loh mas, yang dari saya, kalau besok-besok lagi jangan situ, karena biasanya orangnya nggak akan kembali. Mas Rugi, saya penasaran yang di lokasi pertama ya, kita coba fokus ke yang lokasi pertama itu kan, itu mas baru pertama kali di situ atau sebelumnya juga udah pernah mancing di situ? Baru pertama kali di situ, saya diajak teman. Nah teman tuh sudah lokasi jauh sana. Itu dia sukanya kan kalau mancing menyendiri mas. Kamu sini Rut, saya tak cari lokasi sendiri. Baru pertama kali ke situ mas. Iya. Oke, berarti itu akhirnya nggak dapat apa-apa ya? Iya, ikannya suruh ngelepas. Si orang tua tadi begitu saya habis mentas dari tambak itu toh mas, udah ikannya dilepas saja. Itu mas. Ya mungkin kalau takutnya kalau saya bawa nanti ada apa-apa gitu loh mas. Wong itu nenek itu apa kakek itu ibaratnya misterius sekali ya, begitu saya keluar dari tambak mentas, tiba-tiba dia muncul dalam kedipan hitungan menit detik itu dia hilang mas. Wah, saya takut mas, padahal itu daerah tambak itu kan luas, harusnya kalau orang jalan pakai waktu itu pakai lentera itu mas, kayak sentir itu loh mas, itu kelihatan mas. Wah, saya langsung narik teman saya ajak pulang. Ternyata memang tambak itu ibaratnya tambak menyeramkan gitu loh mas, angker. Nah, saya kan nggak tahu mas. Tadi jam berapa gitu. mas? Kejadian jam berapa tuh yang kejadian itu jam sekitar jam 12 mas. Jam 12. Ya kita ya jam 7 kita nunggu mancing, itulah jam 12 persis itu mas. Ya. Ya yang ingin saya tanyakan Mas Bu itu sosok kakek tadi itu mas, saya penasaran apakah memang dia penunggu situ atau dalam arti milik saya untuk tidak masuk ke tambak. Wong dia biasa nih lesing, maaf mas ya bahasa Jawa campuran mas ya. Le biasa nih le wong sing dikur tambak itu bengi-bengi ora iso balik, aja kok baliknya ya le iwake kuwi cono gitu mas. Akhirnya saya lepas, dan setelah dia memberi wejangan itu tiba-tiba seperti bilang mas. Padahal itu ikan pertama mas ditambak situ ya? Iya. Atau baru dapat. Sebelumnya udah dapat, terus habis itu pas yang tarikan itu yang kebetulan ada mistis. Enggak mas, belum dapat. Itu tarikan pertama itu, makanya saya senang sekali sampai saya jeguring ke tambaknya itu. Padahal mancing dari jam 7 mas. Dari jam 7 sampai jam 7 kalau di lokasi yang sama ya? Itu di lokasi yang sama mas. Itu pada waktu itu keadaan memang sepi sekali mas, hanya angin, saya sambil ngerokok nunggu. Kalau mancing kakap kan memang lama mas, biasanya pulangnya jam 3, jam 4 gitu lah.
itu pas jam 12 itu adalah kayak saya sama juran saya ditarik masuk ke tambak itu ya, saking senangnya teman saya jebulin itu. Tapi itu hal yang normal nggak Mas? Maksudnya selama ini kalau misal Mas Rudi mancing gitu, kalau misal dari jam 7 malam itu emang pasti normal Mas, karena kita kalau mancing kakap kan di tambak itu biasanya malam Mas, kita ya jam 7 jam 8 nanti pulang subuh apa jam 4 gitu. Oh berarti malam itu ya memang suasana nggak terasa ada yang berbeda ya? Memang normal ya, mesti kayak mancing ya. Jam 7 tarikannya jam 12 itu hal yang biasa untuk iya, cuman ya. Kondisi tambaknya tuh sepi, biasanya kan banyak teman pemancing itu Mas. Nah, tapi pada waktu itu kondisi sepi sekali Mas. Itu. Nah, saya juga heran kok nggak ada pemancing yang lain ya. Biasanya kan banyak riwa-riwi gitu. Ini sepi sekali. Ya udahlah saya tak mancing di sini. Gitu. Oke. Mas, tempat itu memang dibuka untuk umum? Umum Mas, ya umum. Dalam arti itu tuh tambak bandeng, tapi kan kalau yang kakap itu kan kayak istilahnya hama Mas, tidak apa-apa kalau dipancingin gitu. Sama yang punya tambak. Ya. Oke. Memang banyak ya di antara para pemancing itu ke sana memang malam ya? Iya, kalau mancing kakap itu malam Mas, karena ikan kakap itu keluarnya malam. Dalam arti maksud saya gini Mas, yang datang ke sana selain Mas ada gitu? Pada waktu itu tidak ada Mas, saya juga ingat. Pada waktu itu hanya kami berdua Mas. Padahal biasanya tuh kata teman saya, kalau dalam satu malam tuh pasti banyak orang mancing gitu. Nah pas malam itu Delalah itu sepi Mas. Wong saya dari jam 7 sampai jam 12 tuh tidak berseliweran seorang pun Mas. Biasanya kan banyak orang jalan kaki cari lokasi di tambak, lewatin. Gitu, itu pas posisi sepi sekali Mas. Tambaknya di sana ada beberapa tempat Mas? Mas yang paling pojok? Banyak Mas, lebar Mas. Maksudnya lebar itu petaan itu berapa hektar itu Mas? Gitu. Enggak, maksudnya Mas paling pojok waktu itu? Ya antara tengah-tengah Mas. Tengah-tengah ya malah. Teman saya itu, ya teman saya itu langsung begitu pamitan, saya mau cari lokasi sendiri tuh, dia tuh langsung mojok teman saya dan tidak kelihatan tuh saya ada di tengah-tengah situ. Dan di belakang saya itu banyak pohon berayu itu Mas, pohon berayu yang besar-besar itu. Itu. Bapak yang tadi dilihat Mas sama Mas memang kayak orang biasa ya, pakai celana pendek kayak gitu ya? Iya, pakai celana pendek. Dia nggak pakai itu Mas, nggak pakai baju telanjang dada. Dia bawa sendiri gitu. Iya, telanjang dada gitu. Kalau telanjang dada gitu, pakai kaos apa nih? Singlet gitu? Iya, kayak singlet itu loh Mas, yang putih itu. Tapi kan kelihatan dadanya itu. Dan begitu saya narik ikan mentas itu tiba-tiba di depan saya dan dia memberi wejangan gitu, pakai bahasa Jawa, sok-soknya ojo dikur tambak gini ya le, biasanya sing dikur tambak sini itu tidak bisa kembali. Itu begitu saya dengar itu kan alhamdulillah saya masih ibaratnya dapat selamat gitu loh Mas. Nah setelah itu dia lewat tak kelibetan itu hilang Mas. Wah saya langsung takut nyari teman, saya ajak pulang. Berarti nggak sempat komunikasi ya Mas? Maksudnya seperti wejangan satu arah doang gitu ya? Iya, begitu saya naik di galengan itu Mas, dia muncul terus ngasih wejangan itu dan dia lewat, setelah itu tidak ada sama sekali Mas. Itu. Kalau ikannya gitu
kalau seingat Mas nih ikannya apakah ada perbedaan gitu dari yang biasanya? Tidak ada Mas. Sama ya. Ikannya itu tadi Mas suruh ngelepas Mas. Iya, mesti dari peristiwa itu. Dari bentuknya, dari apanya itu nggak ada keanehan. Tidak Mas. Ya? Tidak ada. Ikannya tetap kakap putih itu tuh Mas. Dan sama Mbak itu suruh ngelepas, sudah ikannya dilepas saja. Terus saya lepas, saya mentas itu, tiba-tiba kakeknya tidak ada. Merindingnya Mas, langsung saya lari cari teman saya yang di pojok itu, saya ajak pulang. Nah, setelah pulang itu kan ada parkiran sama warung itu Mas, buat parkir motor saya berdua itu. Nah, saya cerita sama yang punya warung, juga bilang begitu Mas, coba Mas iso balik. Biasanya wong sing dikurkun iki wak iso balik Mas. Bengi Mas. Itu ya ini saya sebutkan namanya tambak genderuwo, dia bilang gitu yang punya warung. Wah, dari namanya saja sudah kayak gitu ya. Itu pengalaman baru saya Mas. Berarti saya penasarannya begini Mas, dari sekian tambak yang ada di sana, hanya tambak yang di tengah yang itu aja yang boleh dijegurin atau semua tambak di sana nggak boleh dijegurin? Nggak boleh. Yang satu yang saya pancing itu katanya yang namanya di sana julukannya tambak genderuwo itu oleh orang-orang sekitar pemancing sama istilahnya yang sering mancing situ. Emang Mas sudah tahu? Itu aja. Belum, pada waktu itu belum Mas. Nah setelah pulang kita ngopi sambil mau ambil motor itu, cerita sama yang punya warung itu, ternyata dia juga bilang gitu Mas, sama seperti pejangan kakek yang saya temuin di lokasi itu. Oke. Mungkin kalau ngambil ikan tanpa harus masuk ke tambak nggak masalah ya? Nggak masalah ya, itu kan juran saya geledak kayak gitu Mas. Nah senarnya tuh tarik nyemplung gitu loh Mas, jadi saya nggak siap gitu loh Mas. Mungkin kalau posisinya siap, saya tarik ikannya dapat, mungkin saya nggak jegur ke tambaknya. Dan itu juran sama pancing saya tuh kejegur di tambak, ditarik di tengah itu Mas. Saya saking senangnya tuh Mas, saya lepas baju terus langsung diukur, itu sekitar kedalamannya tuh 1 bulu gitu Mas. Satu? Itu. Satu leher gitu loh Mas. Satu leher ya? Ya, 1 leher. Saya jam 12 itu Mas, tak cari, ya ketemu senarnya, tak urutin, ada ikannya itu nyantol di berayu itu, tak bawa, mentas tuh adalah ada kakek itu bilang gitu. Nggak diceritain mungkin dulu ada yang pernah ketarik di sana, seorang anak laki-laki atau gimana Mas? Enggak. Jadi itu riwayatnya tuh biasanya setelah saya ngobrol yang di warung itu sama penjual kopi itu, biasanya yang masuk ibaratnya ke dalam situ pada waktu malam hari itu nggak bisa kembali Pak. Gitu. Jadi artinya udah pernah ada cerita ya? Udah pernah ada. Sering Mas. Berarti ada udah orang yang masuk ke sana ya? Iya, ada istilahnya sering sekali orang yang masuk situ malam-malam jegur misalkan tidak tahu hilang gitu, dan tidak ketemu Mas jasadnya. Itulah. Saya kan baru sekali itu, makanya saya nggak tahu itu. Saya beranikan jegur masuk ke parit, ke tambak tadi, saking senengnya di gondol ikan tadi. Itu Semarang tadi ya kayaknya. Semarang. Iya Semarang Mas. Semarang Barat. Di Mangkang Mas itu. Iya lokasinya. Oke, Mas Bu mungkin langsung bisa mengomentari. Ini nanti masukin
saya berusaha untuk mensekat-sekat saat itu. Di sini saya gambarkan seorang tua dengan memakai singlet dengan celana pendek. Dan di sini saya kok di bayangan saya itu adalah memegang bukan sentir ya, lampu ting kalau bahasa saya. Iya, tambah lampu gitu ya, Mas. Lampu ting ya kalau bahasa saya seperti itu. Ya, terus kemudian di sini tidak tahu, saya gambarkan jenengan dengan ada sedikit lumpurnya, terus kemudian jenengan duduk di pinggir apa namanya, di pinggir tambak ya. Terus kemudian jenengan pada waktu narik joran, terus kemudian jenengan mau nguculi ikannya atau melepas ikannya dari kailnya, terus tiba-tiba bapak itu bilang berdiri di hadapnya jenengan. Dan untuk saya bayangkan suaranya agak kurus, kalau bahasa bukan kurus kering, enggak kiyeng ya, agak tinggi piayanya. Terus kemudian rambutnya juga agak acak-acakan gitu, maksudnya enggak beras, enggak apa, tapi kayak kayak rambutnya itu putih, ada putihnya masih ada hitamnya seperti itu. Betul Mas Bro. Memang untuk daerah tambak memang terkadang sering diberikan satu, kalau bahasa saya diberikan sesuatu yang memang difungsikan untuk menjaga tambak itu sendiri. Non sewu seperti halnya satu istilah di mana yang namanya begu ganjang yang terkenal di Siantar sana, ya, begu ganjang yang terkenal di Siantar di Medan sana, itu juga digunakan untuk menjaga rumah atau lahan atau perkebunan sawit. Mungkin kalau di sini itu dibilang Mr. G gitu ya Mas Doni, Mas Taufik ya, seperti itu. Jadinya memang tempat itu memang diberikan satu frekuensi dan bisa dikatakan makhluk astral yang memang mirip dengan begu ganjang kalau bahasa saya seperti itu. Jadinya bentuk aslinya itu ada nunsau tinggi besar ya, terus kemudian ada bulu-bulunya seperti itu, bisa dikatakan kalau awamnya dibilang nunsau gandarwo atau genderuwo seperti itu. Dan itu memang diberikan penjual kopinya itu bilang itu tambak itu namanya Mr. G, itu tambak Mr. G Mas Bro. Okay. Dan di situ Dan di situ juga di pinggir-pinggir tambaknya juga ada pohon-pohonnya juga, itu tersengaja memang ditanam satu pohon-pohon. Cuma begini Mas, di sini saya mau tanya di sini Mas Nunsew. Sebenarnya Mas Rudi ini sebenarnya sudah dikasih ini. Masih ingat enggak saat itu jenengan bau apa Mas? Pada waktu jenengan naruh kail ya. Terus nggak tahu kenapa itu, nggak tahu dia ngambil rokok atau ngambil apa di kantongnya jenengan. Betul sekali. Ya. Saya itu waktu kayu saya letakkan, saya merokok itu baunya kayak itu loh Mas Bu, kemenyan gitu loh. Sama ibaratnya bakar-bakaran gitu loh, tela itu loh Mas Bu. Ya, ini bau kok kayak gini gitu. Nah, seperti itu Mas Bu. Baru pada waktu jenengan merokok ya mungkin 2 atau 3 sedotan, terus itu langsung dibawa lari saat itu langsung udah semua, terus kemudian wah ini besar, terus kemudian jenengan lepas baju ya saat itu, terus kemudian lepas sandal, dah rokok taruh, bla bla bla, HP taruh, dah, terus kemudian jenengan langsung ngejar jorannya. Iya betul sekali Mas. Seperti itu, karena posisi saya tidak siap Mas Bro, nggak pegang joran senarnya itu. Nah, ini jadinya ketaruh. Gini Mas, nggak tahu kenapa di bayang saya itu jenengan bawa joran 2 Mas saat itu. Betul sekali Mas Bro. Yang satu 2 minggu. Iya. Gitu ya Mas ya. Ya betul Mas Bro. Jadinya memang di sini memang ada satu hal di mana diberikan makhluk astral yang menjaga wilayah itu. Memang betul, dalam arti kakap itu kan memang kadang itu sebagai hama ya, itu ya bisa dikatakan seperti itu. Cuma di sini adalah mandatnya yang ngambil ikan. Jadinya apa ya, kalau bahasa saya itu peraturannya
bukan peraturan Mas. Pesennya daripada yang punya makhluk ini. yang pokoknya yang ambil ikan seperti itu. Karena memang di sana itu ikannya besar-besar Mas. Cuma ya Nun Sewu sangat. Memang tidak ada yang berani untuk memancing di sana. Kebanyakan kail itu putus Nun Sewu. Ya nanti mungkin ini jangan percaya saya. Cuma nanti coba jenengan cross-check aja langsung pada si penjaga kopi Nun Sewu. Seperti itu. Gitu Mas. Ya. Itu. Jadinya memang di sana ada 4 titik ya Nun Sewu. Karena itu kan bentuknya memanjang terus kemudian tidak tahu kenapa di pojokan itu terus kemudian belok ke kiri. Jadinya modelnya itu memanjang tapi agak nge-L ya Mas ya. Seperti itu. Betul. Ya, seperti itu dan panjang ya betul Mas. Tidak tahu kenapa di situ juga Mas Nun Sewu pada waktu jenengan turun ke ke tambak itu Mas. Iya. Sebenarnya jenengan juga sudah ada tanda dari alam juga Nun Sewu. Saat itu jenengan Nun Sewu kaki sebelah kanan kecocok apa Mas? Iya kayak itu loh Mas Bu. Istilahnya ranting-ranting kering itu loh. Okay. Sama kayak batu karang gitu loh Mas Bu. Itu. Tapi yang namanya orang seneng ya Mas Bu. Yeah. Itu saya nekat aja ya. Penting saya fokusnya ke ikannya tadi. Gitu. Ya, jadinya mungkin seperti pada waktu itu ada perasaan takut, ada perasaan gimana Mas Bu setelah naik itu ketemu sama kakek-kakek itu dia bilang gitu langsung perasaannya takut gitu. Ya karena pada saat itu memang wong itu berapa menit setelah berpisah dari teman jenengan, terus temannya jenengan juga sendiri-sendiri, jenengan ke kanan, temannya ke kiri, mojok sendiri-sendiri, terus kemudian tidak lama jenengan masang umpan, terus kemudian jenengan lempar jorannya udah jenengan selehke, terus kemudian jenengan merokok saat itu, terus kemudian umpan itu disambarikan kan gitu. Sambar. Betul sekali Mas Bu. Karena bisa dikatakan mungkin ya saya bukan seorang pemancing, cuma memancing ikan kakap juga tidak gampang Nun Sewu kalau bahasa saya. Iya Mas Bu. Ibaratnya itu keberuntungan Mas Bu. Kalau kalangan pemancing ya. Itulah. Kakak putih itu Mas ya. Ya kakak putih. Baramundi kalau bahasa kerennya itu bahasa pemancing. Nah yang mau saya tanyakan tuh kakek-kakek itu apakah makhluk astral penunggu situ atau gimana Mas Bu? Kalau bahasa saya bentuk lain sih Mas Nun Sewu, kalau bahasa saya bentuk lain daripada sesuatu yang memang menjaga di situ, kalau bahasa saya gitu Mas Nun Sewu. Istilahnya menyerupai penunggu situ ya. Ya. Tadi kayaknya sempat dijelaskan kayak arologi lainnya Begu Ganjang di Siantar ya. Kalau di Siantar sana sebutannya itu Begu Ganjang. Dan itu memang makhluk itu disuruh untuk menjaga gedung, menjaga perkebunan, seperti entah itu perkebunan satu, perkebunan apapun, ya seperti itu. Jadi intinya memang nggak boleh untuk diambil ya. Sama juga dengan Nun Sewu, walet Mas. Walet juga terkadang juga diberikan sesuatu model-model seperti itu Mas. Untuk penjaga. Ya masih beruntung ya Mas, masih alhamdulillah sehat. Saya itu begitu ada 2 jatuh dari kakek ya. Satu keterangan dari penjual kopi itu saya lemas Mas. Itu tadi istilahnya kejadian kapan? Selamat. Tahun berapa Mas? Itu kejadiannya tahun 2018 Mas. Oke. Iya. 3 tahun lalu ya. Iya 3 tahun lalu. Saya habis itu nggak kapok kan ya Mas ya untuk mancing ya? Nggak kapok tapi nggak berani di situ Mas. Oke. Iya. Jangan. Nah. Kan sudah diperingatkan. Kejadian yang kedua itu Mas, kalau itu di laut Mas Bu, di laut di daerah pelabuhan Pos 4 itu dulu. Yang orang mukanya rata itu tahu lah, terus saya langsung pulang lari sendiri pada waktu itu Mas. Di
belakang pabrik 1000 ke Ratu Raya dulu. Itu kan kayak kakapnya itu kan. Saya asik mancing di situ, tiba-tiba disamperin itu orang bercaping itu. Nangsal kata Mas, dia bilang gitu. Sepenuh Pak dereng. Setelah saya tengok itu mukanya rata Mas. Wah, saya langsung pulang. Ya itu seputar pengalaman saya Mas. Pemburu kakap ya, jenengan ya Mas? Iya, mancing kakap. Dan kalau mancing kakap pasti malam Mas. Berarti panggil jam 3, jam 4 gitu. Ya, terima kasih Mas Rudi untuk ceritanya. Mudah-mudahan nggak kesana lagi ya Mas ya. Ya, udah berani Mas. Oke. Terima kasih Mas Rudi untuk ceritanya malam hari ini. Next time kalau mungkin pengalaman mistis lainnya boleh kembali bergabung. Ya, banyak Mas, besok tak cerita lagi. Banyak sekali saya punya pengalaman mistis. Siap. Terima kasih Mas Rudi. Hati-hati terus.